Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak peserta didik Ibu? Tetap semangat. Jumpa kembali dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dengan kladogram. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah KD 3.3, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. KD 4.3-nya menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan kladogram. Kedua, membuat kladogram sederhana dari beberapa jenis makhluk hidup. Sebelum kita membahas tentang cara membuat kladogram, mari kita ingat tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Kita mengetahui bahwa di sekitar kita terdapat berbagai macam jenis makhluk hidup dengan segala keanekaragamannya, baik tingkat gen, jenis maupun ekosistem. Untuk memudahkan kita mempelajari makhluk hidup, maka perlu adanya klasifikasi. Jadi, klasifikasi adalah mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya adalah apakah kladogram itu? Kladogram adalah diagram yang menggambarkan hubungan kekerabatan di antara organisme yang berbeda. Dengan menggambarkan kekerabatan organisme, kladogram merekonstruksi secara evolusi atau filogeni dari berbagai organisme. Maka, kladogram disebut juga pohon evolusi atau pohon filogeni. Berikut contoh diagram yang menggambarkan hubungan kekerabatan di antara organisme atau disebut dengan kladogram. Apakah manfaat kladogram? Dengan kladogram, kita bisa mengetahui kekerabatan makhluk hidup dan juga interaksi makhluk hidup satu dengan yang lainnya dengan mudah. Baiklah, bagaimana cara membuat kladogram? Berikut adalah langkah-langkah cara membuat kladogram. Ada karakter vertebrae atau tulang belakang, 2 pasang tungkai, kelenjar mamae, dan adanya plasenta atau ari-ari. Tahap yang kedua, gambarlah diagram Venn. Mulailah dengan karakter yang dimiliki oleh semua spesies tersebut pada diagram paling luar. Di dalam tiap kotak atau diagram, tuliskan nama organisme atau spesies yang hanya memiliki sekelompok karakter tertentu. Tampilan diagram Venn-nya seperti ini. Lalu tahap yang ketiga, ubahlah diagram Venn menjadi kladogram dengan cara ciri-ciri yang paling umum pada diagram Venn terletak pada diagram yang paling luar, dituliskan di ujung paling luar dari pangkal tanda panah pada kladogram. Ciri-ciri selanjutnya pada kladogram mengikuti urutan pada diagram Venn dari luar ke dalam. Semakin ke ujung kanan,
atau mengikuti arah tanda panah, maka menunjukkan hubungan kekerabatan yang semakin dekat. Kladogram dapat disajikan sebagai berikut. Ada karakter vertebrae atau tulang belakang, tungkai atau kaki, tubuh ditutupi rambut, dan organisme multiseluler dengan spesies cacing tanah, ikan lele, kadal, dan manusia banyak atau multiseluler. Sedangkan antara kadal dengan manusia memiliki kesamaan, sama-sama memiliki tungkai atau kaki. Antara ikan lele, kadal, dan manusia memiliki kesamaan, sama-sama mempunyai vertebrae atau tulang belakang. Sedangkan satu ciri yang hanya dimiliki oleh spesies manusia, yaitu tubuhnya ditutupi oleh rambut. Tampilan diagram Venn-nya kita buat, lalu bentuknya seperti ini. Dengan menyelesaikan diagram Venn tersebut, kita dapat menyajikan kladogram sebagai berikut. Kalian bisa lihat antara cacing tanah, ikan lele, kadal, dan manusia memiliki hubungan kekerabatan. Namun antara cacing tanah dengan manusia hubungan kekerabatannya sangat jauh. Vertebrae hanya dimiliki oleh ikan lele, kadal, dan manusia, sedangkan karakter tungkai atau kaki hanya dimiliki oleh kadal dan manusia. Baiklah anak-anak,